Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyajian data, yaitu tabel dan grafik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Farihana Fadlia. Yang kedua, saya Siswi Anggraini. Dan yang ketiga, Aulia Tiffany Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Tiffany Iskandar, NIM 53, ingin mempresentasikan dari kelompok kami yaitu tentang penyajian data, yang dimana terkhusus tabel dan grafik. Nah, di sini pertama-tama data ini sendiri itu merupakan sesuatu yang diketahui atau dianggap sebagai informasi yang memberikan gambaran tentang keadaan atau persoalan yang akan diteliti. Nah, yang dimana suatu kegiatan pengumpulan data ini akan menghasilkan data-data yang masih disebut data kasar, yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Nah, jadi data yang tersebut itu masih berwujud sebagaimana data itu diperoleh, yang biasanya berupa skor dan relatif banyak tidak beraturan. Nah, oleh karena itu, agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu haruslah dijadikan ke dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan, dan biasanya data itu disusun dalam sebuah tabel atau gambar-gambar grafik. Nah, penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca dapat memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada dua jenis tabel, yaitu tabel referensi atau reference table dan tabel ikhtisar atau biasa disebut summary table. Nah, tabel referensi ini seringkali disebut sebagai gudang seluruh data. Kenapa sih bisa? Nah, hal ini dikarenakan karena tabel referensi ini memuat semua data-data yang terperinci dan disusun untuk kepentingan referensi. Nah, contoh tabel referensi ini tabel yang terdapat dalam sensus ini. Biasanya umumnya merupakan tabel referensi. Nah, fungsi tabel referensi itu sendiri bersifat umum sekali karena data-datanya dapat digunakan sebagai input dari berbagai analisis statistik. Nah, selain itu ada pula tabel ikhtisar atau text table ya, biasa disebutnya. Tabel ini umumnya berbentuk singkat, sederhana, dan mudah dimengerti. Nah, fungsi text table ini memberikan gambaran yang sistematis tentang peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Nah, biasanya tabel ikhtisar ini diambil dari tabel referensi. Baiklah, saya Farihana Fadlia akan menjelaskan cara penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel. Yang pertama ada penyusunan secara alfabet. Jadi, dalam tabel ini, penyajian data berdasarkan kolom nama kompartemen disusun secara alfabet, dimulai dari alfabet paling awal yang ada dalam kolom tersebut. Lalu yang kedua, ada penyusunan secara geografis. Jadi tabel ini menyajikan data berdasarkan kolom nama kompartemen yang disusun secara geografis, dimulai dari lokasi paling barat. Contohnya ini kayak posisi paling barat di Indonesia adalah Provinsi Banda Aceh. Lalu yang ketiga, ada penyusunan menurut besaran angka-angka. Jadi tabel ini disusun menurut besarnya angka-angka baik dari kecil ke besar maupun dari besar ke kecil. Lalu yang keempat ada penyajian secara historis. Data yang disajikan dalam tabel diklasifikasikan secara kronologis atau historis, biasanya dari waktu yang paling dahulu atau paling lama. Lalu yang kelima, ada penyajian atas dasar kelas-kelas yang lazim. Jadi penyajian data dalam tabel ini, penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel dilakukan berdasarkan kelas-kelas umum yang digunakan dalam dunia statistik. Contohnya kayak impor, sering kali dibagi ke dalam 3 kategori ekonomi, yaitu barang konsumsi, bahan mentah serta bahan pelengkap, dan barang modal. Lalu, yang terakhir ada penyusunan secara progresif. Pada tabel ini, penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus dilakukan sedemikian rupa agar 4 angka akhir dari tiap pos harus merupakan hasil perkembangan angka-angka yang telah ada sebelumnya.
Cara penyusunan yang digunakan dalam menyusun pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus diusahakan agar tabel referensi disusun untuk tujuan referensi. Struktur tabel statistik yang pertama ada nama atau titel dan identifikasi. Tabel yang baik harus memiliki nama dan nama tersebut harus diletakkan di atas tabel. Nama tabel harus jelas dan singkat. Jika tidak, maka yang utama adalah kesederhanaan, sedangkan catatan-catatan tambahan dapat diberikan dalam catatan di bawah tabel. Umumnya, susunan redaksi nama ini harus menggambarkan tentang ciri-ciri data yang terdapat dalam tabel. Yang kedua, ada catatan pendahuluan dan catatan di bawah tabel. Catatan pendahuluan dan catatan yang terdapat di bawah tabel merupakan bagian yang integral dari sebuah tabel. Nah, yang ketiga ada sumber data. Sumber data umumnya ditempatkan langsung di bawah tabel setelah catatan. Sumber data yang harus diusahakan selengkap mungkin, berisi keterangan penulis, nama buku, jilid, dan halaman buku, penerbit, dan lain-lain. Jika diambil dari data sekunder, sumber primer serta sumber sekundernya harus disebutkan secara lengkap. Lalu yang keempat ada presentase. Bila angka presentase digunakan dalam tabel, maka pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel harus diisi dan jelas. Lalu yang kelima ada jumlah. Jika jumlah angka merupakan hal yang penting, maka jumlah tersebut harus diletakkan pada sisi atas dalam kompartemen tabel atau sisi kiri dalam nama kolom. Lalu, yang keenam ada unit. Unit pengukuran angka-angka yang terdapat dalam kolom tabel harus jelas dan tidak meragukan. Lalu yang ketujuh ada bentuk tabel. Tabel sebaiknya jangan terlalu panjang atau terlalu pendek, tetapi disesuaikan dengan ruang laporan di mana tabel diletakkan. Yang pertama itu ada tabel mendatar. Tabel mendatar ini ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada lebarnya kompartemen tabel yang ditentukan oleh pos-pos keterangan yang panjang. Lalu lebar tiap kolom yang ditentukan oleh jumlah angka yang terbesar. Lalu cara mengatur spasi kata-kata dan cara mengatur tepi. Lalu faktor berikut ada faktor yang kedua ada tabel vertikal. Bentuk tabel ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai faktor yang pertama ada ruang yang dibutuhkan bagi nama, catatan pendahuluan, catatan yang terdapat di bawah tabel, dan sumber data. Jumlah baris yang terdapat dalam tabel, dan cara mengatur spasi kata-kata dan mengatur tepi. Sekian penjelasan tentang penyusunan pos-pos keterangan dalam kompartemen tabel dan struktur tabel statistik. Baik, selanjutnya saya siswi Anggraini, NIM terakhir 034, akan menjelaskan tentang grafik atau diagram. Nah, grafik atau diagram ini seringkali digunakan dalam iklan dengan maksud agar konsumen itu memperoleh kesan yang mendalam terhadap suatu ciri-ciri produk yang sedang diiklankan. Grafik statistik lebih mudah dan menarik dibanding tabel statistik. Selain itu juga, grafik dapat melukiskan suatu peristiwa secara lebih mengesankan dan juga tidak membosankan. Selanjutnya terdapat 3 jenis grafik statistik. Yang pertama diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Yang pertama diagram garis. Diagram garis sering disebut juga peta garis atau kurva. Diagram garis ini merupakan bentuk dari penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai laporan perusahaan maupun dalam penelitian ilmiah. Yang kedua, diagram batang. Diagram batang ini digunakan untuk memahami persoalan secara visual. Dalam diagram batang, lebar kelas diambil dari selang-selang distribusi frekuensi.
sedangkan frekuensi masing-masing kelas ditunjukkan oleh tinggi batang. Yang ketiga, diagram lingkaran. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan perbandingan jika data terdiri atas beberapa kelompok atau beberapa kategori. Selanjutnya, peraturan umum tentang menggambar grafik. Yang pertama adalah pemilihan jenis grafik. Jika kita lihat dari fungsinya, setiap grafik itu memiliki kelebihan-kelebihan khusus. Namun demikian, grafik yang baik harus bersifat sederhana dan juga bersifat jelas. Kemudian, nama, skala sumbu, dan sumber catatan. Nama grafik dapat diletakkan di atas atau di bawah gambar grafik. Skala horizontal dan vertikal dalam peta garis, diagram kolom, dan peta balok sebenarnya memiliki kesamaan dalam arti dengan nama kolom dan kompartemen dalam tabel statistik. Yang ketiga yaitu skala dan garis kisi-kisi. Nilai skala bertujuan memberi gambaran yang aproksimatif tentang jumlah kuantitatif. Garis kisi-kisi harus digambarkan secara lebih tipis dan pada garis skalanya. Yang keempat yaitu pemberian tekanan pada penggambaran grafik. Penekanan tentang suatu peristiwa yang tertentu dalam penyajian grafik dapat dilakukan dengan cara memberikan warna yang berbeda, tanda silang atau garis yang berbeda.